Komitmen menjaga aset daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel terus diperkuat. Pemerintah Kota Samarinda meninjau langsung aset berupa lahan seluas 12,5 hektare di Jalan Teluk Bajau, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Rabu, 1 April 2026. Peninjauan dipimpin Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran untuk memastikan status hukum dan keamanan aset tetap terjaga sesuai ketentuan. Hari ini kami melakukan kunjungan sekaligus peninjauan terhadap dokumen lama yang kami temukan. Terkait aset pemerintah Kota Samarinda berupa aset tidak bergerak, yakni tanah seluas 12,5 hektare, ujarnya. Pemkot akan menindaklanjuti dengan verifikasi lapangan bersama perangkat terkait guna memastikan kesesuaian data dan mengantisipasi potensi penguasaan oleh pihak lain. Hari ini kami melakukan kunjungan atau peninjauan terhadap dokumen lama yang kita temukan terhadap aset pemerintah Kota Samarinda berupa aset tidak bergerak, yakni tanah seluas 12,5 hektar. Alasannya adalah sertifikat yang berada di Jalan Teluk Bajau, Kelurahan Simpang Pasir, kecamatannya Palaran. Kita harus memastikan bahwa aset ini tidak berpindah tangan, tidak dalam penguasaan orang lain, dalam status apapun di luar ketentuan hukum. Nah, hari ini permulaan saya memimpin langsung untuk ke lapangan. Pada hari-hari berikutnya akan ditindaklanjuti oleh BPKD, Dinas Perhubungan, kemudian camat dan lurah untuk memastikan titik koordinat aset ini tetap seperti pada dokumen aslinya. Yang kedua, kami juga masih menelusuri karena diduga dulu ada perjanjian juga lahan yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan almarhum Heri Susanto untuk Jeti Batubara. Nah, seingat kami kita di daerah sekitar sini. Cuma keadaan di lapangan hari ini kelihatan lokasi dugaan lokasi yang dimaksud itu sudah beralih ke pemilikan. Nanti pelan-pelan kita cermati. Mudah-mudahan lokasi yang beralih itu bukanlah lokasi pemerintah kota atau aset milik pemerintah kota. Ini loh, tinggal ini kalau Pemerintah Kota Samarinda memastikan layanan pendidikan tetap berjalan di tengah musibah. Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung kondisi SMP Negeri 2 Samarinda, Kamis, 2 April 2026, pasca kebakaran. Hasil peninjauan awal menunjukkan lantai 1 relatif aman secara kasat mata, sementara kerusakan berat terjadi pada 4 ruang kelas di lantai 2. Secara pandangan kasat mata lantai 1 relatif aman, tapi belum dilihat secara teknis. Yang mengalami rusak berat di lantai 2 ada 4 lokal, ujar Andi Harun. Pemkot menugaskan analisis teknis lanjutan untuk menentukan langkah rehabilitasi, sembari memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang yang tersedia. Ya, hari ini atau pagi ini saya langsung ke sini
teleponan, tidak ada persiapan khusus sebenarnya. Tadi pagi pas mau keluar ke kantor, telepon, kita kumpul di SMP 2, dan saya tadi melakukan peninjauan langsung. Kondisi pasca kebakaran, kita melihat bahwa gedung ini 2 lantai. Totalnya sebenarnya ada 8 lokal, 4 lokal di lantai 1 dan 4 lokal di lantai 2. Secara pandangan kasat mata, lantai 1 relatif aman. Tapi sekali lagi, menurut penglihatan kasat mata, ini belum menurut penglihatan teknis. Yang mengalami rusak berat itu di lantai 2, 4 lokal. Tadi saya disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah dan Pak Sekretaris Diknas beserta Kabid SMP bahwa sebelum saya kemari, dari pihak Kementerian Kemendiknas itu hadir dan dilaporkan dan menjadi atensi. Lalu setelah itu, setelah saya melakukan peninjauan di 2 lantai itu, saya kemudian melakukan pertemuan secara terbatas di ruang Pak Kepala Sekolah. Saya sudah memberi arahan. Pertama, saya memberi tugas kepada Diknas untuk melakukan analisa kelayakan gedung. Ya kan, kita tadi mengatakan bahwa secara kasat mata lantai 1 kelihatannya aman. Tapi karena ini menyangkut gedung, ini menyangkut teknis, maka tidak bisa mengandalkan dengan indera saja. Harus dilakukan perhitungan. Itu sebabnya tugas pertama yang harus dilakukan Diknas adalah melakukan analisa kelayakan bangunan. Yang kedua, melakukan perhitungan secara cepat dengan melibatkan konsultan profesional, berapa biaya restorasi atau biaya perbaikan kembali ruang belajar atau lokal yang mengalami kebakaran tersebut. Saya memberi tugas sampai hari Selasa untuk melaporkan kepada saya agar kita segera bisa menentukan waktu melakukan rehabilitasi pasca bencana kebakaran. Rupanya karena sekolah ini cukup luas ya, sehingga kita tidak perlu menempatkan di luar sekolah. Nanti Pak Kepala Sekolah dan guru-guru di sini yang atur. Tadi kita udah bicarakan juga bisa tetap berlanjut kegiatan belajar mengajar. Itu yang kita putuskan tadi. Nah, yang terakhir Pak Asdua dapat tugas juga tadi bersama BPBD, DLH dan PMK untuk melakukan pembersihan dalam minggu ini. Pembersihan. Tapi kita nunggu dulu dari pihak Polresta untuk melakukan serangkaian kegiatan hukum setelah dilakukan polis lain. Ya. Jadi pembersihan baru bisa dilakukan setelah kegiatan dari pihak Polresta seperti itu. Saya kira itu. Penguatan birokrasi profesional dan berintegritas kembali ditegaskan melalui pelantikan pejabat strategis. Wali Kota Samarinda Andi Harun resmi melantik Neneng Camelia Shanti sebagai Sekretaris Daerah Definitif, Selasa, 2 April 2026. Pelantikan ini menandai berakhirnya proses panjang pengisian jabatan Sekda melalui mekanisme merit sistem berbasis kinerja. Penilaiannya full objektif berdasarkan kinerja PNS, sehingga campur tangan kepala daerah semakin kecil dan kompetisi menjadi lebih sehat, ujarnya. Dengan pengalaman panjang di berbagai perangkat daerah, Neneng diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Samarinda.
visi misi yang akan diusung untuk jabatan kali ini? Strategi bagi sekda nanti yang baru. Saya sudah presentasikan kemarin ke Pak Wali. Saya punya metode komunikasi, kemudian kolaborasi. Nanti seluruh OPD kita satu padukan untuk menghadapi ya keadaan yang ya seperti yang Pak Wali sampaikan tadi, keadaan yang ya kurang secara fiskal dan segala macam kan. Nanti kita hadapi bersama-sama, insya Allah kita bisa. Juga bantuan teman-teman adik-adik semua untuk memberikan informasi kepada kami, saya welcome. Semua kita rangkul untuk menjadikan Samarinda jadi lebih baik. Itu. Dukungan dari keluarga gimana, Bu? Keluarga, insya Allah mendukung. Iya. Jadi kira-kira ada pesan nggak yang dititipkan dari Pak Heru sebelumnya itu apa program yang harus dilanjutkan? Kayaknya sudah di media ya. Nah itu ada beberapa yang belum tuntas, itu insya Allah kita tuntaskan. Ya, yang agar berfungsi baik untuk masyarakat Kota Samarinda. Ada beberapa kan yang sudah teras, kemudian sana itu kita tuntaskan nanti supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Samarinda. Ibu sudah berapa tahun, Bu, mengabdi menjadi ASN? Dari 2002. Ya, April 2002. Sekarang April 2024 tahun. Ya. Jabatan pertama, Bu? Jabatan pertama saya bendara. Bendara di? Bukan jabatan struktural, itu di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota, Kimbangkot dulu namanya. Nah, iya, baru sempat jadi kepala UPTD tindak darurat, lalu jadi kasubag program, itu cukup lama, nyambi jadi ketua panitia penerimaan hasil pekerjaan, kemudian sempat geser ke Baperida sebentar, balik lagi. Waktu itu namanya sudah ganti Disperkim, saya balik lagi jadi Kabid PSU. Mungkin kalau ada yang masih ingat waktu penanganan COVID, nah itu saya ya setelah jadi Kabid PSU geser ke sebelah, kantor sebelah ke Sekretaris PU. Nah setelah itu baru di Inspektorat dan sekarang dapat amanah berat jadi Sekretaris Kota Samarinda dalam keadaan ya yang seperti ini. Jadi saya juga mohon dukungannya dari semua untuk kita bersama-sama keluar dari boleh dikatakan krisis ya karena adanya efisiensi, kondisi fiskal yang kurang menguntungkan bagi pelaksanaan proyek-proyek di Kota Samarinda, kegiatan-kegiatan di Kota Samarinda, ya efisiensi. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Rizal Jobs. Semangat merealisasikan amanah, hasil akan mengikuti usaha. Nathan. Dukungan untuk penertiban aset agar kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Najwa Ulfah. Harapan agar perbaikan sekolah pasca kebakaran segera terrealisasi. Adi_Vijay. Selamat mengemban amanah, semoga membawa kebaikan bagi Samarinda. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, menjaga aset publik, memastikan layanan tetap berjalan, dan memperkuat birokrasi yang profesional serta berintegritas.